Seorang nenek tua terlihat membawa sebuah karung yang sangat besar dan tampak berat. Ketika orang-orang mengetahui isi karung tersebut, ternyata matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya oranye yang lembut di atas desa kecil yang sunyi. Jalanan berdebu tampak lengang, hanya sesekali terdengar suara ayam berkokok atau anak-anak bermain di kejauhan. Namun, ada satu sosok yang menarik perhatian semua orang hari itu. Seorang nenek tua dengan rambut putih seperti kapas dan punggung bungkuk yang nyaris menyentuh tanah. Nenek itu melangkah pelan-pelan, kakinya yang keriput tertutupi oleh sandal jepit usang. Di pundaknya tergantung sebuah karung besar yang tampak sangat berat, membuat tubuh rentanya semakin membungkuk. Wajahnya penuh keringat, tetapi matanya tetap fokus, seolah-olah ia sedang menuju suatu tempat penting yang tidak bisa ditunda. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Seorang pedagang sayur di tepi jalan menghentikan aktivitasnya untuk melihat lebih dekat. "Bu, apa yang ibu bawa?" "Sepertinya sangat berat," tanyanya dengan nada khawatir. Nenek itu hanya tersenyum tipis, lalu menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Nak. Ini urusan pribadi," katanya dengan suara serak namun hangat. Ia tidak berhenti melangkah meskipun napasnya terdengar tersengal-sengal. Seorang ibu muda yang sedang duduk di depan rumahnya juga ikut bertanya-tanya. "Apa isi karung itu ya?" bisiknya kepada suaminya. "Kayaknya bukan barang biasa. Lihat betapa kerasnya dia berusaha membawa itu." Beberapa anak kecil yang sedang bermain bola di lapangan kecil pun berlarian mendekati nenek itu. Salah satu dari mereka, seorang bocah laki-laki berusia sekitar 7 tahun, berteriak riang, "Nek, aku bantu." "Bawa ya." Nenek itu menunduk, menatap si bocah dengan mata penuh kasih. "Terima kasih, Nak. Tapi ini harus ibu bawa sendiri." Suaranya terdengar begitu lembut, namun ada ketegasan di dalamnya yang membuat si bocah mengurungkan niatnya. Keriuhan kecil itu perlahan mereda saat nenek itu melanjutkan perjalanan. Namun, rasa penasaran warga desa tidak kunjung hilang. Apa sebenarnya isi karung besar itu? Kenapa nenek itu begitu gigih membawanya sendiri, meskipun tubuhnya sudah begitu lemah? Seorang pemuda yang sedang duduk di warung kopi di ujung jalan mencoba menebak-nebak. Mungkin dia membawa hasil panen, gumamnya kepada temannya. Atau mungkin barang bekas yang mau dijual? Entahlah, jawab temannya sambil mengangkat bahu. Tapi kalau kau lihat caranya, sepertinya itu sesuatu yang penting. Nenek itu terus berjalan, meninggalkan jejak langkah di tanah berdebu. Karung besar. Di pundaknya bergoyang pelan setiap kali ia melangkah, seakan menyimpan rahasia yang tak ingin dibagikan kepada siapapun. Matahari semakin rendah, dan bayangan panjangnya terbentang di jalan desa yang sepi. Namun, tak satu pun dari orang-orang yang melihatnya hari itu yang bisa menebak bahwa karung besar itu menyimpan cerita yang akan membuat mereka meneteskan air mata. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya oranye yang lembut di atas desa kecil yang sunyi. Jalanan berdebu tampak lengang. Hanya sesekali terdengar suara ayam berkokok atau anak-anak bermain di kejauhan. Namun, ada satu sosok yang menarik perhatian semua orang hari itu. Seorang nenek tua dengan rambut putih seperti kapas dan punggung bungkuk yang nyaris menyentuh tanah. Nenek itu melangkah pelan-pelan, kakinya yang keriput tertutupi oleh sandal jepit usang. Di pundaknya tergantung sebuah karung besar yang tampak sangat berat, membuat tubuh rentanya semakin membungkuk. Wajahnya penuh keringat, tetapi matanya tetap fokus, seolah-olah ia sedang menuju suatu tempat penting yang tidak bisa ditunda. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Seorang pedagang sayur di tepi jalan menghentikan aktivitasnya untuk melihat lebih dekat. "Bu, apa yang ibu bawa? Sepertinya sangat berat," tanyanya dengan nada khawatir. Nenek itu hanya tersenyum tipis, lalu menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Nak. Ini urusan pribadi," katanya dengan suara serak namun hangat. Ia tidak berhenti melangkah, meskipun napasnya terdengar tersengal-sengal. Seorang ibu muda yang sedang duduk di depan rumahnya juga ikut bertanya-tanya. "Apa isi karung itu ya?" bisiknya kepada suaminya. "Kayaknya bukan barang biasa. Lihat betapa kerasnya dia berusaha membawa itu."
Beberapa anak kecil yang sedang bermain bola di lapangan kecil pun berlarian mendekati nenek itu. Salah satu dari mereka, seorang bocah laki-laki berusia sekitar 7 tahun, berteriak riang. "Nek, aku bantu, bawa ya." Nenek itu menunduk, menatap si bocah dengan mata penuh kasih. "Terima kasih, Nak, tapi ini harus ibu bawa sendiri." Suaranya terdengar begitu lembut, namun ada ketegasan di dalamnya yang membuat si bocah mengurungkan niatnya. Keriuhan kecil itu perlahan mereda saat nenek itu melanjutkan perjalanan. Namun, rasa penasaran warga desa tidak kunjung hilang. Apa sebenarnya isi karung besar itu? Kenapa nenek itu begitu gigih membawanya sendiri, meskipun tubuhnya sudah begitu lemah? Seorang pemuda yang sedang duduk di warung kopi di ujung jalan, mencoba menebak-nebak. Mungkin dia membawa hasil panen, gumamnya kepada temannya. Atau mungkin barang bekas yang mau dijual. Entahlah, jawab temannya sambil mengangkat bahu. Tapi kalau kau lihat caranya, sepertinya itu sesuatu yang penting. Nenek itu terus berjalan, meninggalkan jejak langkah di tanah berdebu. Karung besar. Di pundaknya bergoyang pelan setiap kali ia melangkah, seakan menyimpan rahasia yang tak ingin dibagikan kepada siapapun. Matahari semakin rendah, dan bayangan panjangnya terbentang di jalan desa yang sepi. Namun, tak satu pun dari orang-orang yang melihatnya hari itu yang bisa menebak bahwa karung besar itu menyimpan cerita yang akan membuat mereka meneteskan air mata. Dulu, nenek itu, yang bernama Bu Siti, adalah seorang ibu tunggal yang hidup serba kekurangan. Ia tinggal bersama putrinya, Ani, di rumah kecil yang sederhana di pinggir desa. Mereka hidup dari hasil panen kebun kecil yang mereka rawat bersama. Meski hidup susah, cinta mereka satu sama lain begitu besar. Ani adalah anak yang cerdas dan penyayang. Sejak kecil, ia selalu membantu ibunya bekerja di ladang. Saat musim panen tiba, mereka akan menjual hasil panen di pasar desa. Salah satu hal yang paling disukai Ani adalah buah-buahan segar. Ia selalu bersemangat saat melihat apel merah, jeruk manis, atau anggur ungu di pasar. "Bu, aku suka sekali buah-buahan," kata Ani suatu hari sambil tersenyum lebar. "Suatu hari, nanti aku ingin punya kebun sendiri yang penuh dengan buah-buahan. Aku akan memetiknya setiap hari dan membagikannya kepada semua orang." Bu Siti tertawa kecil mendengarnya. "Itu impian yang bagus, Nak. Tapi kita harus bekerja keras dulu, ya?" Ani mengangguk semangat. "Aku janji akan selalu membantu ibu." Namun, nasib berkata lain. Beberapa tahun kemudian, saat Ani beranjak dewasa, sebuah kecelakaan tragis merenggut nyawanya. Pada suatu pagi, Ani pergi ke pasar untuk menjual hasil panen mereka. Namun, di tengah jalan, kereta kuda yang ditumpanginya terlibat tabrakan dengan kendaraan lain. Ani meninggal dunia di tempat. Kehilangan itu menghancurkan hati Bu Siti. Ia merasa dunianya runtuh. Selama berhari-hari, ia hanya bisa duduk di depan pintu rumah, menatap kosong ke arah jalan tempat Ani biasa berlari pulang. Tetangga-tetangga mencoba menghiburnya, tetapi tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit di hatinya. Namun, meskipun begitu, hancur, Bu Siti tidak pernah menyerah. Ia terus merawat kebun kecil mereka, meskipun tanpa kehadiran Ani. Ia tahu bahwa itulah cara terbaik untuk mengenang putrinya yang dicintainya. Bu Siti menghela napas panjang, air mata perlahan membasahi pipinya yang keriput. "Setiap bulan, aku pergi ke makam Ani dengan membawa buah-buahan segar. Semua itu adalah favoritnya dulu. Apel merah, jeruk manis, anggur ungu, pisang emas. Aku tahu dia tidak bisa memakannya lagi, tapi aku hanya ingin dia tahu bahwa aku masih ingat, bahwa aku masih mencintainya." Basri terdiam, dadanya terasa sesak mendengar cerita itu. Ia baru menyadari betapa dalam cinta seorang ibu, bahkan setelah kematian sekalipun. "Nek." Mbak Sri mencoba berbicara, tetapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Akhirnya, ia hanya bisa meraih tangan Bu Siti dan menggenggamnya erat. "Aku turut berduka, Nek, dan aku yakin Ani pasti sangat bangga memiliki ibu sepertimu." Bu Siti tersenyum lemah, lalu bangkit dari kursi. "Terima kasih Mbak Sri,
Sekarang aku harus melanjutkan perjalanan. Ani sudah menunggu. Dengan langkah pelan, Bu Siti kembali melanjutkan perjalanannya menuju pemakaman. Karung besar itu masih tergantung di pundaknya. Namun kali ini, setiap langkahnya terasa lebih ringan, karena ada seseorang yang mendengarkan ceritanya dan memahami rasa sakitnya. Di belakangnya, Mbak Sri masih berdiri, menatap punggung nenek itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa hari itu, ia telah menyaksikan salah satu bentuk cinta terbesar yang pernah ada. Matahari kini hampir sepenuhnya tenggelam, meninggalkan langit berwarna jingga keunguan yang perlahan memudar menjadi gelap. Angin sejuk mulai berhembus, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang bergoyang pelan di pepohonan. Bu Siti melanjutkan perjalanannya menuju pemakaman desa, tempat Ani terbaring tenang. Jalanan menuju pemakaman lebih sempit dan berbatu dibandingkan jalan utama desa. Hanya sedikit orang yang melewati jalur ini, terutama pada sore hari seperti ini. Namun bagi Bu Siti, jalan ini sudah sangat dikenalnya. Ia telah melewatinya berkali-kali, setiap bulan, selama bertahun-tahun. Setiap batu, setiap pohon, bahkan setiap tikungan di jalan itu menyimpan kenangan tentang putrinya. Karung besar di pundaknya semakin terasa berat, tetapi ia tidak mengeluh. Dalam hati, ia merasa bahwa beban fisik ini adalah bagian dari pengorbanannya untuk Ani. Tidak apa-apa, gumamnya pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Ini untukmu, nak. Saat ia mendekati gerbang pemakaman, beberapa orang yang kebetulan berada di sana menoleh dan memperhatikan. Ada seorang bapak tua yang sedang membersihkan makam keluarganya, serta dua anak kecil yang bermain di antara nisan-nisan. Mereka tampak penasaran melihat nenek tua dengan karung besar yang tampak begitu berat. Bu Siti tidak peduli dengan tatapan mereka. Ia langsung menuju ke sebuah makam sederhana di sudut pemakaman. Makam itu terawat dengan baik, nisan putihnya bersih, tanah di sekitarnya rapi, dan vas bunga plastik berdiri tegak di atasnya. Di nisan itu tertulis, Ani, putri tercinta, istri yang baik, sahabat yang setia. Bu Siti meletakkan karung besar itu di tanah dengan hati-hati, lalu duduk di samping makam. Tangannya yang keriput mulai membuka tali karung itu, satu persatu. Orang-orang di sekitar mulai mendekat, ingin tahu apa isi karung tersebut. Ketika karung itu terbuka, semua mata terbelalak. Isinya adalah buah-buahan segar yang berkilauan. Apel merah yang ranum, jeruk manis yang beraroma segar, anggur ungu yang menggugah selera, dan pisang emas yang masih utuh. Semua buah itu tampak begitu indah, seolah baru saja dipetik dari pohonnya. Apa ini? Tanya salah satu anak kecil dengan suara polos. Bu Siti tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. Ini untuk Ani, katanya pelan. Dia sangat suka buah-buahan saat masih hidup. Jadi, setiap bulan aku membawakan ini untuknya. Bapak tua yang sedang membersihkan makam keluarganya terdiam sesaat, lalu menundukkan kepala. Matanya mulai berkaca-kaca. Astaga, gumamnya. Betapa besar cintamu pada putrimu, Bu. Bu Siti tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, menatap nisan Ani dengan pandangan penuh kasih. Tangannya perlahan merapikan buah-buahan itu di sekitar makam, seperti sedang menata sesuatu yang sangat berharga. Jeruk diletakkan di sisi kanan, apel di sisi kiri, anggur di depan, dan pisang di belakang. Semua disusun dengan hati-hati, seolah ia sedang membuat altar untuk seseorang yang sangat dicintainya. Orang-orang di sekitar mulai meneteskan air mata. Bapak tua itu menghela napas panjang, lalu duduk di samping Bu Siti. Aku tidak bisa membayangkan betapa sulitnya hidup tanpa anak kita, katanya pelan. Kau benar-benar ibu yang luar biasa. Bu Siti hanya tersenyum tipis, lalu menunduk. Air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Aku hanya ingin dia tahu bahwa aku masih ingat padanya, katanya dengan suara serak. Bahwa aku masih mencintainya, meskipun dia sudah tidak ada di sini. Anak-anak kecil yang tadinya bermain di antara nisan-nisan kini berdiri diam, memperhatikan adegan itu dengan mata yang berkaca-kaca.
Salah satu dari mereka, seorang bocah perempuan, mendekati Bu Siti dan meraih tangannya. "Nek, aku yakin Kak, Ani pasti senang sekali melihat buah-buahan ini," katanya dengan suara polos. Bu Siti menatap bocah itu dengan mata penuh kasih. "Terima kasih, Nak," katanya pelan. "Kau benar. Aku yakin Ani pasti senang." Angin malam berhembus pelan, membawa aroma segar dari buah-buahan itu. Suasana di pemakaman menjadi begitu hening. Hanya terdengar suara dedaunan yang bergoyang dan napas Bu Siti yang tersengal-sengal. Semua orang yang hadir di sana merasa seperti sedang menyaksikan sesuatu yang sakral, sebuah bentuk cinta yang tak tergantikan oleh waktu atau kematian. Setelah beberapa saat, Bu Siti bangkit dari duduknya. Ia memandangi buah-buahan yang telah ia susun rapi di sekitar makam Ani, lalu menatap nisan itu untuk terakhir kalinya. "Selamat malam, Nak," katanya pelan. "Ibu pulang dulu. Sampai jumpa bulan depan." Dengan langkah pelan, Bu Siti meninggalkan pemakaman. Karung besar yang tadi ia bawa kini kosong, namun beban di hatinya terasa sedikit lebih ringan. Ia tahu bahwa cintanya pada Ani akan selalu hidup, meskipun mereka dipisahkan oleh kematian. Di belakangnya, orang-orang yang menyaksikan adegan itu masih berdiri diam, menatap makam Ani yang dikelilingi buah-buahan segar. Beberapa dari mereka mulai meneteskan air mata, sementara yang lain hanya bisa menggelengkan kepala, takjub dengan kedalaman cinta seorang ibu. Malam semakin larut ketika Bu Siti akhirnya tiba di rumah kecilnya yang sederhana. Udara dingin mulai menyelimuti desa, dan lampu-lampu di rumah-rumah tetangga satu persatu mulai padam. Namun Bu Siti tidak langsung masuk ke dalam rumah. Ia duduk di depan pintu, menatap langit malam yang gelap dengan bintang-bintang berkilauan. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh kenangan tentang Ani. Setiap kali ia menutup mata, wajah putrinya muncul jelas di benaknya. Senyumnya yang ceria, suaranya yang lembut, dan tawa renyahnya saat mereka bekerja bersama di ladang. Semua itu begitu nyata, seolah-olah Ani masih ada di sampingnya. Namun di balik semua kenangan indah itu, ada rasa sakit yang mendalam yang tak pernah benar-benar hilang. Rasa bersalah. Kenapa Tuhan harus mengambil Ani begitu cepat? Kenapa nasib begitu kejam? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali muncul di benaknya, terutama pada malam-malam seperti ini, ketika ia sendirian tanpa ada yang bisa diajak bicara. "Apa aku sudah cukup baik untukmu, Nak?" Gumam Bu Siti pelan, suaranya bergetar. "Apa aku sudah cukup mencintaimu?" Ia meremas ujung bajunya, mencoba menahan air mata yang mulai membasahi pipinya. Ia ingat betapa kerasnya ia bekerja setelah kepergian Ani. Ia harus menjual hasil panen lebih banyak hanya untuk mempertahankan rumah mereka. Kadang-kadang, ia bahkan harus melewatkan makan demi membeli obat atau membayar tagihan listrik. Semua itu dilakukan demi mengenang Ani, agar warisannya, kebun kecil mereka, tetap ada. Namun, di tengah semua perjuangan itu, ada saat-saat ketika ia merasa marah kepada Tuhan. Kenapa dia tidak memberikan kesempatan bagi Ani untuk hidup lebih lama? Kenapa dia membiarkan Ani pergi begitu cepat, meninggalkan ibunya sendirian? "Kenapa kau harus pergi, Nak?" bisik Bu Siti, suaranya penuh dengan rasa kehilangan. "Kenapa kau harus meninggalkan ibu sendirian di dunia ini?" Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang keriput. Ia menundukkan kepala, tubuhnya gemetar karena tangisan yang tak tertahankan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia membiarkan dirinya merasakan semua emosi yang selama ini ia simpan rapat-rapat di dalam hati. Namun di tengah tangisnya, sebuah kenangan tiba-tiba muncul di benaknya. Kenangan tentang hari-hari ketika Ani masih kecil, ketika mereka berdua akan duduk di bawah pohon besar di halaman belakang, menikmati buah-buahan segar yang baru saja dipetik dari pohon. Ani selalu tertawa riang, mengatakan bahwa ia ingin memiliki kebun buah sendiri suatu hari nanti. "Ibu janji akan menjaga kebun ini untukmu, Nak," kata Bu Siti pelan, suaranya penuh dengan tekad. "Ini adalah cara ibu untuk tetap dekat denganmu." Perlahan-lahan, tangisnya mulai mereda. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa Ani tidak akan pernah kembali,
tetapi ia juga tahu bahwa cinta mereka tidak pernah mati. Cinta itu masih ada, terus hidup melalui kenangan-kenangan yang ia rawat setiap hari. Aku tidak boleh menyerah, katanya pada dirinya sendiri. Suaranya lebih tegas kali ini. Ani pasti ingin aku bahagia, meskipun dia sudah tidak ada di sini. Bu Siti bangkit dari tempat duduknya, lalu masuk ke dalam rumah. Di dalam, ia menyalakan lampu kecil yang redup, membuat ruangan itu terlihat hangat meskipun sederhana. Ia duduk di kursi kayu tua yang biasa ia gunakan, lalu mengambil sebuah kotak kecil dari lemari. Kotak itu berisi foto-foto lama Ani, saat ia masih kecil, saat ia bermain di ladang, dan saat ia tersenyum ceria di pasar. Bu Siti membuka kotak itu dengan hati-hati, lalu menatap foto-foto itu satu persatu. Matanya berkaca-kaca, tetapi kali ini ada senyuman tipis di wajahnya. "Kamu selalu membuat ibu bangga, Nak," katanya pelan. "Dan ibu akan terus menjaga kenangan tentangmu." Di tengah malam yang sunyi itu, Bu Siti merasa sedikit lega. Ia tahu bahwa hidup tanpa Ani tidak akan pernah mudah, tetapi ia juga tahu bahwa cintanya pada putrinya akan selalu menjadi kekuatannya untuk terus melangkah maju. Beberapa hari setelah kunjungan rutinnya ke makam Ani, Bu Siti kembali ke pemakaman. Kali ini, ia tidak membawa karung besar berisi buah-buahan. Ia hanya membawa sapu kecil dan seember air untuk membersihkan makam putrinya. Langit pagi yang cerah membuat suasana di pemakaman terasa lebih tenang daripada biasanya. Setelah membersihkan tanah di sekitar nisan dan menyapu dedaunan kering, Bu Siti duduk di samping makam Ani. Tangannya yang keriput membelai nisan putih itu dengan lembut, seolah sedang menyentuh wajah putrinya. "Selamat pagi, Nak," katanya pelan. "Ibu datang untuk membersihkan tempatmu." Saat ia menata vas bunga plastik di atas nisan, sesuatu yang tidak biasa menarik perhatiannya. Di balik vas bunga itu, ada secarik kertas tua yang tampaknya sudah lama terselip di sana. Awalnya, Bu Siti mengira itu hanya sampah yang terbawa angin. Tetapi ketika ia mengambilnya, ia langsung menyadari bahwa itu adalah sebuah surat. Jantungnya berdebar kencang saat ia membaca nama penerima di amplop itu. "Untuk ibu tercinta." Tangan Bu Siti gemetar saat ia membuka amplop itu dengan hati-hati. Surat itu tertulis tangan, dengan tulisan yang sangat dikenalnya, tulisan Ani. Matanya berkaca-kaca saat ia mulai membaca isi surat itu. "Untuk ibu tercinta, aku tahu aku tidak pernah pandai mengungkapkan perasaanku secara langsung, jadi aku menulis surat ini untuk ibu. Aku ingin ibu tahu betapa bangganya aku memiliki seorang ibu seperti ibu. Ibu adalah orang terkuat yang pernah aku kenal. Ibu selalu bekerja keras demi aku, meskipun hidup kita tidak mudah. Setiap kali aku melihat senyum ibu, aku merasa bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Aku juga ingin ibu tahu bahwa jika suatu hari aku tidak bisa lagi bersama ibu, aku ingin ibu tetap bahagia. Jangan biarkan rasa kehilangan membuat ibu lupa untuk menjalani hidup. Aku tahu ibu pasti akan merindukanku, tapi aku juga tahu bahwa ibu adalah orang yang kuat. Ibu bisa melewati apapun, asalkan ibu ingat bahwa aku selalu mencintai ibu. Di mana pun aku berada, terima kasih telah menjadi ibu terbaik yang pernah ada. Aku mencintaimu selalu, ibu, dengan cinta Ani." Bu Siti menangis terseduh-seduh setelah membaca surat itu. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia harus menundukkan kepala agar tidak jatuh. Surat itu begitu penuh dengan cinta dan pengertian, seolah-olah Ani mengetahui bahwa ia akan meninggalkan dunia ini lebih awal. Setiap kata dalam surat itu menusuk hati Bu Siti, tetapi di saat yang sama, ia merasa lega. "Astaga, Ani," gumamnya di antara isak tangisnya. "Kenapa kamu begitu bijaksana? Kenapa kamu bisa begitu kuat?" Ia membaca ulang surat itu berkali-kali, seolah tak percaya bahwa Ani pernah menulisnya. Surat ini adalah hadiah terakhir dari putrinya, sebuah pesan cinta yang tidak pernah ia duga akan muncul di saat seperti ini. Angin pagi berhembus pelan, seolah membawa bisikan Ani kepada Bu Siti. "Ibu harus bahagia, ya," bisik angin itu, atau mungkin hanya imajinasinya. Namun,
Bu Siti merasa bahwa Ani benar-benar ada di sana, mendampinginya. Setelah beberapa saat, Bu Siti akhirnya bisa menenangkan dirinya. Ia melipat surat itu dengan hati-hati, lalu menyimpannya di dalam saku bajunya. Ia menatap nisan Ani dengan mata penuh kasih, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Nak," katanya pelan. "Suratmu membuat ibu sadar bahwa aku harus terus maju. Kamu benar. Kamu selalu ingin aku bahagia." Bu Siti bangkit dari duduknya, lalu menatap langit biru yang cerah. Ia merasa seperti mendapatkan kekuatan baru dari surat itu. Ia tahu bahwa Ani tidak ingin melihatnya terus-menerus tenggelam dalam kesedihan. Ani ingin ia menjalani hidup dengan penuh semangat, seperti yang selalu ia lakukan dulu. "Ibu janji akan bahagia, Nak," katanya pelan, suaranya penuh dengan tekad. "Dan ibu akan terus menjaga kenangan tentangmu, karena kamu selalu hidup di hati ibu." Dengan langkah yang lebih ringan, Bu Siti meninggalkan pemakaman. Di tangannya, ia masih memegang sapu kecil dan ember kosong. Tetapi di dalam hatinya, ia membawa harapan baru. Surat dari Ani telah memberinya kekuatan untuk melanjutkan hidup, meskipun tanpa kehadiran fisik putrinya. Hari-hari berikutnya setelah menemukan surat dari Ani, Bu Siti merasakan perubahan dalam dirinya. Surat itu bukan hanya membawa kenangan manis tentang putrinya, tetapi juga memberikan kekuatan baru untuk melangkah maju. Ia tidak lagi hanya fokus pada rasa kehilangan dan kesedihan, tetapi mulai memikirkan bagaimana ia bisa menghormati kenangan Ani dengan cara yang lebih bermakna. Pada suatu pagi, Bu Siti bangun lebih awal dari biasanya. Ia membersihkan rumahnya, lalu pergi ke pasar desa untuk membeli buah-buahan segar. Namun, kali ini, ia tidak hanya membeli buah-buahan untuk makam Ani. Ia membeli lebih banyak, apel merah, jeruk manis, anggur ungu, pisang emas, lebih dari yang biasanya ia beli. Saat ia kembali ke rumah, beberapa tetangga yang melihatnya membawa karung besar penuh buah-buahan bertanya-tanya, "Bu Siti, apa rencanamu hari ini?" tanya Mbak Sri, tetangga baik hati yang pernah mendengar ceritanya di pemakaman. Bu Siti tersenyum lembut. "Aku ingin berbagi," katanya sambil menunjuk karung besar itu. "Ani selalu ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Jadi, aku ingin melanjutkan impian itu." Mbak Sri tampak terkejut, tetapi juga tersentuh. "Berbagi? Maksudmu?" Bu Siti mengangguk. "Ya, aku akan membawa buah-buahan ini ke panti asuhan di desa sebelah. Anak-anak di sana pasti senang menerimanya. Ini adalah cara untuk mengenang Ani, sekaligus membantu orang lain." Setelah persiapan singkat, Bu Siti berangkat ke panti asuhan tersebut. Di sana, ia disambut oleh pengasuh panti dan puluhan anak yatim piatu yang penuh rasa penasaran. Saat Bu Siti membuka karung besar itu dan mulai membagikan buah-buahan kepada anak-anak, wajah mereka langsung bersinar dengan kebahagiaan. "Buah!" seru salah satu anak kecil dengan mata berbinar. "Ini apel merah. Aku suka sekali apel." "Aku dapat jeruk," kata anak lain dengan nada riang. "Terima kasih, Nek." Melihat senyum anak-anak itu, Bu Siti merasa seperti melihat Ani kecil dulu. Senyum mereka begitu tulus, penuh rasa syukur, dan membawa kehangatan ke dalam hatinya. Ia tahu bahwa inilah cara Ani ingin ia jalani hidup, dengan berbagi cinta dan kebahagiaan kepada orang lain. Setelah selesai membagikan buah-buahan, Bu Siti duduk di halaman panti asuhan, ditemani oleh beberapa anak yang masih ingin mendengarkan cerita darinya. "Kenapa Nek membawa buah-buahan ini untuk kami?" tanya seorang anak perempuan dengan rasa ingin tahu. Bu Siti tersenyum, lalu menatap langit biru yang cerah. "Ini adalah cara aku mengenang seseorang yang sangat spesial bagiku," katanya pelan. "Namanya Ani, dan dia adalah putriku. Dia sangat suka buah-buahan, dan dia selalu ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Jadi, aku ingin melanjutkan impian itu." Anak-anak mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu salah satu dari mereka berkata, "Nek pasti sangat mencintai Kak Ani ya?" Bu Siti mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Ya, Nak. Cintaku padanya tidak akan pernah pudar. Tapi dia juga mengajarkanku sesuatu yang penting.
bahwa cinta tidak hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang berbagi. Sejak hari itu, Bu Siti mulai rutin mengunjungi panti asuhan tersebut. Setiap bulan, ia membawa buah-buahan segar untuk dibagikan kepada anak-anak. Kadang-kadang, ia juga membacakan cerita atau bernyanyi bersama mereka. Bagi anak-anak itu, Bu Siti bukan hanya seorang nenek tua yang baik hati, tetapi juga sosok yang membawa kebahagiaan dan harapan. Orang-orang di desa pun mulai menyadari perubahan dalam diri Bu Siti. Mereka melihat bagaimana ia tidak lagi tenggelam dalam kesedihan, tetapi justru menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mbak Sri, tetangganya, bahkan ikut membantu Bu Siti dalam kegiatannya. Nek Siti benar-benar luar biasa, kata Mbak Sri suatu hari kepada suaminya. Dia berhasil mengubah rasa kehilangannya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Bu Siti sendiri merasa bahwa ia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Meskipun Ani tidak lagi ada secara fisik, ia tahu bahwa cinta mereka masih hidup melalui tindakan-tindakan baik yang ia lakukan. Setiap kali ia melihat senyum anak-anak di panti asuhan, ia merasa seperti sedang melihat Ani tersenyum padanya. Beberapa tahun kemudian, desa kecil itu telah berubah. Pohon-pohon di sekitar ladang tumbuh lebih tinggi, jalanan yang dulu berdebu kini mulai beralaskan batu kerikil. Namun, ada satu hal yang tetap sama, kenangan tentang Bu Siti dan cintanya yang tak pernah pudar untuk Ani. Bu Siti tidak lagi terlihat membawa karung besar berisi buah-buahan atau berjalan menuju pemakaman setiap bulan. Tubuhnya yang renta akhirnya menyerah pada waktu. Suatu pagi, warga desa menemukan bahwa Bu Siti telah meninggal dunia dalam tidurnya, dengan senyum damai di wajahnya yang keriput. Pemakaman Bu Siti dihadiri oleh banyak orang, tetangga, anak-anak, dari panti asuhan yang sering ia kunjungi, bahkan beberapa orang yang hanya pernah melihatnya sekilas di pasar. Semua orang merasa kehilangan sosok yang begitu penuh kasih dan inspiratif. Mbak Sri, tetangga setianya, adalah salah satu yang paling terpukul. Ia mengenang semua momen yang pernah ia habiskan bersama Bu Siti, saat mereka berbincang di halaman rumah, saat Bu Siti pertama kali datang ke panti asuhan, hingga hari-hari terakhirnya ketika ia masih tersenyum meski tubuhnya semakin lemah. Bu Siti adalah ibu bagi kita semua, kata Mbak Sri dalam pidato singkatnya di pemakaman. Dia mengajarkan kita bahwa cinta tidak pernah mati. Meskipun dia sudah tiada, cintanya akan selalu hidup melalui tindakan-tindakan baik yang ia lakukan. Setelah upacara pemakaman selesai, anak-anak dari panti asuhan mendekati makam Bu Siti. Mereka membawa buah-buahan segar, apel merah, jeruk manis, anggur ungu, dan pisang emas, dan meletakkannya di atas nisan sederhana itu. Salah satu anak, seorang bocah perempuan bernama Lila, berbicara pelan. Nek Siti, kami akan terus melanjutkan apa yang Nek ajarkan kepada kami, katanya dengan suara bergetar. Kami akan berbagi cinta dan kebahagiaan kepada orang lain, seperti yang Nek lakukan. Anak-anak lain mengangguk setuju. Mereka berjanji untuk tidak melupakan Bu Siti dan warisannya. Setiap bulan, mereka mulai mengunjungi panti asuhan lain di desa-desa sekitar, membawa buah-buahan segar dan cerita tentang nenek tua yang mengajarkan mereka arti cinta tanpa syarat. Di pemakaman, angin sepoi-sepoi berhembus pelan, seolah membawa pesan dari Bu Siti kepada anak-anak itu. Terima kasih, Nak, bisik angin itu. Atau mungkin hanya imajinasi mereka. Namun mereka semua merasa bahwa Bu Siti sedang tersenyum dari tempatnya yang baru. Tahun-tahun berlalu, dan cerita tentang Bu Siti terus diceritakan dari generasi ke generasi. Di desa kecil itu, tradisi membawa buah-buahan ke pemakaman menjadi simbol penghormatan kepada orang-orang yang dicintai. Banyak keluarga mulai mengikuti jejak Bu Siti, tidak hanya dengan membawa buah-buahan, tetapi juga dengan berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Di panti asuhan, anak-anak yang pernah dibantu oleh Bu Siti tumbuh menjadi orang dewasa yang penuh kasih. Beberapa di antaranya bahkan mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak yatim piatu lainnya. Mereka menyebut yayasan itu Warisan Ani, sebagai bentuk penghormatan kepada putri Bu Siti yang sangat dicintainya. Pada suatu hari, seorang anak kecil di panti asuhan bertanya kepada salah satu pendiri yayasan,
Kenapa kita selalu membawa buah-buahan ke pemakaman? Pendiri itu tersenyum, lalu menjawab, itu adalah cara kita mengenang seseorang yang sangat mencintai kita. Dia mengajarkan kita bahwa cinta tidak pernah mati. Cinta bisa terus hidup melalui kenangan, tindakan, dan warisan yang kita tinggalkan. Anak kecil itu mengangguk, lalu menatap langit biru yang cerah. Jadi, dia pasti bahagia melihat kita sekarang. Ya, pendiri yayasan itu tersenyum lembut. Ya nak, dia pasti sangat bangga.